Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik lagi, yaitu apa syarat-syarat agar doa Anda dikabulkan. Ya, saya sering mendapatkan pertanyaan, Pak, saya sudah berdoa, Pak. Saya sudah berdoa untuk sebuah pergumulan saya, sudah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, Pak. Tapi enggak dikabulkan, Pak. Jadi apa ya, Pak ya, syarat-syarat agar doa saya dikabulkan? Oke. Saya perlu waktu gitu ya untuk menerangkan secara sederhana dan alkitabiah gitu ya, tanpa harus mengecewakan si penanya jika ternyata jawaban saya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kita pelan-pelan ya. Pertama, bagi orang yang sudah lama terdoktrinasi oleh yang namanya fourth generation faith atau iman generasi keempat. Apa itu iman generasi keempat? Iman generasi keempat itu menyatakan atau mengajarkan bahwa jika Anda berdoa, panjatkanlah doa Anda secara spesifik. Anehnya, fourth dimension faith ini atau iman dimensi keempat ini juga sering diutarakan oleh tidak sedikit motivator dan para trainer di perusahaan, misalnya asuransi ataupun multilevel. Iya, saya sering dengar kok. Iya, jadi begini ya. Fourth dimension faith itu menjelaskan atau mengajarkan bahwa jika Anda dengan iman yang sungguh-sungguh mendoakan sesuatu secara spesifik, maka itu akan terjadi. Tetapi jika Anda tidak mendoakannya secara spesifik, maka mungkin yang Anda dapatkan tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Jadi begini deh, saya ambil contoh. Misalnya, Anda minta Tuhan agar Anda boleh mendapatkan mobil baru. Misalnya, saya harus sebut merek ya, karena ini iman dimensi keempat harus spesifik. Makanya saya harus sebut merek tanpa bermaksud untuk mempromosikannya. Misalnya Anda mau mobil Alphard misalnya ya. Anda harus berdoanya begini. Tuhan, saya mau mobil Alphard tahun 2023 warna hitam, dan seterusnya. Nangkep ya maksud saya ya? Jadi Anda harus sebut merek mobilnya, keluaran tahun berapa, warnanya apa, dan sebagainya. Sebab kalau Anda katanya cuman berdoa, Tuhan saya mau mobil mewah gitu ya, Tuhan mungkin memberikan Anda, ini katanya ya, mobil mewah juga, tapi bukan yang Anda harapkan, yaitu Alphard tahun 2023 yang hitam itu. Ya, mungkin dikasih mobil mewah lain yang nggak usah saya sebut lah ya, cukup yang contohnya, karena memang saya harus sebutkan secara spesifik. Pertanyaannya, apakah benar yang diajarkan dengan cara iman dimensi keempat ini dipopulerkan dan diciptakan oleh seorang pendeta besar di Korea Selatan, tapi pendeta ini sudah almarhum. Dan terakhir juga dia bermasalah lah ya. Nggak usah disebut namanya, Anda kira-kira tahu lah ya. Nah, jadi itu adalah tidak tepat.
Tidak benar. Anda minta Tuhan mobil baru Alphard tahun 2023 warna hitam. Tetapi sehari-hari Anda itu cuma, mohon maaf, ini cuma contoh ya, office boy. Yang gajinya malah di bawah UMR. Karena misalnya perusahaan Anda tidak mau mematuhi peraturan pemerintah. Misalnya UMR Jakarta, saya lupa ingat tepatnya ya, sekitar 4-5 juta gitu. Tapi kantor Anda cuma menggaji Anda 3 juta. Anda orang Kristen. Dan Anda dengan percayanya dengan fourth dimension faith atau iman dimensi keempat, Anda berdoa. Minta kepada Tuhan secara spesifik mobil supaya Anda dari rumah ke kantor nggak lagi naik ojek, nggak lagi naik angkot, tapi naik Alphard gitu ya. Lah, gaji Anda cuma 3 juta. Anda berdoa minta Alphard, nggak bakal dikabulkan. Anda pikir kalau Anda berdoa dengan sungguh-sungguh gitu, mungkin berjam-jam minta mobil itu dengan spesifik Anda sebut gitu ya, langsung Tuhan mengetuk hati salah satu pemilik dealer mobil Alphard dan mengirimkannya ke rumah Anda? Ya nggak gitulah coy. Lah enggak lah. Lah kan tak ada yang mustahil Pak bagi orang yang percaya. Ya sudahlah, kita jangan main comot-comot ayat ya. Itu nanti kita bahas lagi. Jadi fourth dimension faith itu yang diajarkan sebagai salah satu cara untuk meminta kepada Tuhan dengan cara doa yang spesifik, ngaco. Itu bukan cara agar doa Anda dijawab. Nanti deh ya satu-satu, nanti belakangan saya rangkum ya. Kedua, saya pernah dengar seorang pendeta bilang, kalau doa Anda mau didengar oleh Tuhan, berdoalah jam 2 pagi katanya. Jam 2 pagi? Iya, Anda setel alarm Anda, jam 2 Anda bangun, Anda berdoa minimum 30 menit, disitulah tercipta suatu seperti jalur komunikasi yang tak terhalang katanya ya. Langsung doa Anda tembus melalui tingkap-tingkap langit dan didengar Tuhan katanya. Itu jam 2 pagi. Oh iya? Iya katanya. Pendeta ini malah bersaksi, saya sering bangun, bahkan setiap hari saya bangun jam 2 mengutarakan doa-doa saya dan semuanya dijawab. Pertanyaannya, benarkah agar doa kita dikabulkan gitu ya, kita harus doa jam 2 pagi? Ya enggak lah. Di Alkitab pun tidak mengajarkan Anda harus berdoa jam 2 pagi agar doa Anda dikabulkan. Tidak ada. Saya kasih tahu ya, Tuhan itu Anda mau berdoa jam berapapun, itu Tuhan terbuka 24 jam. Dan juga tidak ada istilahnya di Alkitab bilang jam 2 itu tercipta satu terowongan sehingga doa Anda langsung cus sampai ke Tuhan gitu. Enggak. Jam 2 di Indonesia mungkin di luar negeri jamnya udah pagi atau siang. Jadi bagaimana Anda bisa bilang jam 2 itu ada terowongan gitu ke atas. Jadi kalau ada yang bilang doa yang manjur atau akan dijawab kalau Anda berdoa pada jam tertentu, jam 2 misalnya gitu ya, ngaco. Oke? Apalagi? Ya saya ambil contoh, nggak usah banyak lah ya. Saya banyak contoh, cuman saya ambil yang mengganggu jiwa saya gitu ya. Yang ketiga katanya. Yang ketiga adalah doa yang dikabulkan adalah jika Anda memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oh ya? Persembahan yang terbaik yang bagaimana? Pokoknya yang terbaik. Misalnya, ketika Anda mau berikan persembahan 2 juta, tiba-tiba ada suara kecil di hati Anda bilang, wah jangan 2 juta kebanyakan. Nah, itu yang 2 juta itu persembahan terbaik. Yang tadi bilang jangan 2 juta itu si iblis katanya. Saya tidak pernah mengajarkan atau melarang Anda mempersembahkan uang 2 juta. Apalagi jika itu benar-benar Anda mau berikan secara tulus untuk pekerjaan Tuhan.
Jangankan 2 juta. Anda mau berikan 20 juta, kalau Anda benar tulus untuk mendukung pekerjaan Tuhan, monggo. Karena prinsipnya orang Kristen hidupnya itu harus memberi, terutama untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Oke? Tetapi tidak ada hubungannya dengan memberikan yang terbaik agar doa saya itu atau doa Anda itu dikabulkan Tuhan. Mau bukti? Mau bukti? Sederhana. Sama kayak tadi. Anda cuman pegawai kecil gitu ya, office boy, yang gaji cuman 3 juta. Anda mau kasih 2 juta, wah hebat banget gitu ya. Anda gaji cuman 3 juta tapi mau memberi 2 juta. Tetapi kalau itu memang Anda tulus, siapa yang mau larang? Itu suara hati Anda, kali ini saya mau beri 2 juta. Tetapi jangan Anda seperti berdagang sama Tuhan. Tuhan, ini aku berikan yang terbaik. Apa? 2 juta dari gajiku yang 3 juta. Itu kan hebat sekali. 2/3 itu, 60% lebih dari gajinya dipersembahkan kepada Tuhan dan dianggap itu yang terbaik. Ya, sesuai kata pendetanya, yang terbaik. Ya, jadi 2 juta itu terbaik buat orang yang gajinya cuma 3 juta. Tapi dia mengharapkan dengan memberikan yang terbaik, maka doanya akan dikabulkan. Ya bagaimana mungkin? Ya, dalam hal ini dengan contoh tadi, mau mendapatkan mobil Alphard. Atau mau mendapatkan kenaikan pangkat. Padahal dia kerjanya sehari-hari malas-malasan, ya enggak jujur, tapi mau memberi yang terbaik. Saya bukan bilang Anda tidak boleh memberikan yang terbaik. Silakan kalau itu memang ketulusan dari Anda, tapi jangan dihubungkan dengan harapan agar doa Anda dikabulkan. Ingat ya, saya sudah sering katakan, tidak ada doa yang tidak dijawab. Doa selalu dijawab. Jawabannya ada 3 kan ya? Yes artinya dikabulkan. No artinya tidak dikabulkan. Nehi. Yang ketiga, wait, tunggu dulu, waktunya bukan sekarang. Itu jawaban doa, ada 3. Tetapi dikabulkan tidak harus. Karena yang namanya dikabulkan adalah salah satu dari jawaban doa, yaitu yes. Jadi ada kemungkinan doa Anda jawabannya no, alias tidak dikabulkan. Mau Anda doa jam 2, ya, memberikan yang terbaik, atau dengan menggunakan iman dimensi keempat, ya nggak mungkin. Yang keempat, ini yang terakhir saja ya, banyak lagi lah ceritanya. Doa keliling. Doa keliling. Apa itu doa keliling? Sambil gampang deh ya. Alkitab ada contoh-contoh, tetapi maksudnya bukan begitu gitu. Jadi beginilah contoh. Anda mau mendoakan agar rumah Anda tidak lagi bocor kalau hujan. Lah, itu mah nggak usah pakai doa. Anda naik ke genteng atau suruh tukang misalnya tolong cekin apakah ada genteng yang pecah atau yang bergeser, perbaiki. Kalau Anda cuman berdoa, terus Anda kelilingi rumah Anda, misalnya rumah Anda ada di tengah-tengah lah ya, kiri kanan, depan belakang, nggak ada rumah orang gitu ya. Anda keliling dan berdoa minta tolong Tuhan sambil keliling-keliling rumah Anda, agar tidak bocor lagi. Ya tetap bocor. Ya, atau Anda tadi mau Alphard gitu ya, Anda kelilingin itu yang namanya showroom, Anda berdoa, mohon agar Anda bisa dapat Alphard dari showroom ini. Atau Anda kelilingi satu daerah yang mana Anda ingini itu akan menjadi milik Anda, untuk Anda bangun menjadi rumah. Atau jangan-jangan Anda kelilingi supaya ini untuk rumah Tuhan, seakan-akan tujuannya mulia gitu ya, untuk rumah Tuhan, untuk dibangun gereja. Ya nggak bisa Anda main keliling terus itu jadi milik Anda untuk dijadikan rumah atau gereja gitu, nggak bisa. Anda harus bayar. Anda pikir kalau Anda keliling nanti Anda yang sumbang ke Anda gitu, supaya Anda bisa bikin rumah Anda atau bikin gereja gitu? Ya enggak lah. Ya, jadi syarat agar doa Anda yang dikabulkan itu apa?
Sederhana aja, cuma satu. Apa yang Anda gumuli, apa yang Anda minta, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu tidak pakai tunggu lama. Jawabannya pasti yes. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan tapi waktunya belum tepat, maka jawaban Tuhan, wait, tunggu dulu, sabar, nanti akan aku kabulkan. Tetapi kalau permintaan Anda sama sekali tidak berkenan di hati Tuhan, maka juga nggak tunggu lama Tuhan bilang no alias tidak dikabulkan. Jadi syaratnya cuma satu. Doa Anda harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, bukan kehendak Anda. Ya. Itu saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.